Kita melanjutkan dialog Market Corner. Ya Pak Dodi, kalau kita menyambung tadi pembicaraan di segmen sebelumnya, langkah approachment apa yang dilakukan oleh OJK terkait NPL di atas gross NPL ratio begitu 5%? Ya, saya pikir langkah-langkah standar dari regulator ya, atau kalau menemui bank-bank yang mengalami masalah dengan kreditnya ya, itu biasanya satu, dilihat dulu penyebab dari kenaikan ini apa ya, khususnya karena kita bicara sekarang topiknya adalah mengenai dampak depresiasi. Bisa terjadi karena debiturnya mengalami mismatch, dia punya utang luar negeri, cicilan pokoknya lebih besar daripada revenue-nya yang rupiah karena depresiasi. Nah, dalam kondisi gini mungkin bank akan diberi pilihan untuk meng-cut. Jadi utang atau kredit kepada nasabah debitur tersebut ya dikurangi atau dilakukan langkah-langkah restrukturisasi supaya beban bagi si debitur tadi berkurang, karena dia ya kita tahu sama-sama kondisi yang sekarang ini istilahnya di luar kontrol. Ya kan, ya siapa yang mau pertumbuhan ekonomi rendah, bunga tinggi, rupiah lemah seperti itu. Nah, ini bisa diambil kebijakan ya. Ini kalau ini biasanya akan dipresent plan tersebut rencananya kepada OJK, pengawas-pengawasnya, yang bisa dan bisa juga enggak approve, kan itu semuanya diskresi kepada regulator ya. Kemudian bisa juga langkah misalnya meng-approach kepada pemilik bank, pemegang saham pengendali untuk menambah komitmen. Ya misalnya debitur tersebut menerbitkan surat utang yang dibeli oleh pemiliknya, satu, atau menambah modal seperti itu, atau komitmen-komitmen lain seperti itu. Pak Dodi, ini di sisi lain juga penyaluran kredit konsumsi pada sektor usaha begitu ya Pak ya, ini juga menjadi core bisnis Pak bagi bank umum di Indonesia. Lalu langkah antisipatif ini bagi perbankan terkait pemberian kredit seperti apa di saat sekarang perekonomian sedang tidak baik? Ya. Memang di sini kita dalam posisi yang lumayan rumit ya. Di satu sisi mungkin ya siapa sih mau yang tumbuh dengan 5% ya. Tapi sekarang ibaratnya kalau kita bayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu seperti mobil yang sedang melaju ya. Jalanan yang ada saat ini adalah jalan yang bergeronjal ya, bolong-bolong. Kalau dipacu tinggi-tinggi itu takutnya ketemu bolong yang besar terus ngebanting, mobilnya bisa kebalik. Itu satu. Atau kedua, kalau dihajar aja itu lobang gitu ya, itu asasisnya bisa patah itu asnya gitu ya. Nah, itu pilihan kita gitu-gitu mau nggak terima. Jadi mendingan kita slow, hati-hati ya, seperti itu. Jadi bukan berarti istilahnya stabilitas mengalahkan growth, tapi kalau tanpa stabilitas ya nggak ada growth ya, nggak ada yang mau invest kepada suatu perekonomian yang nggak jelas, risikonya tinggi ya kan. Orang mau investasi itu ada namanya komponen risk premium. Bagi negara-negara yang punya risk premium tinggi, kita contohkan Argentina ya, Brazil ya, nggak mau mereka investasi ke sana. Artinya harus lebih mengerem ya Pak pemberian kredit controllable begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dodi telah hadir di Dialog Market Corner pagi ini.